Jumpa kembali di MDD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan itu arti kata dari nubuat. Nubuat adalah pemberitahuan rahasia Tuhan bagi orang pilihannya. Itu saya kasih note di kitab suci saya seperti itu gitu. Nah, ini mengacu kepada kitab Yohanes, teman-teman. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 15. Judulnya saya buat dasarnya dari ayat tersebut, teman-teman. Di sini dicantum, kita adalah sahabat Tuhan jikalau kita berbuat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, ini baru masuk ke dalam yang deklarasi judulnya gitu. Tuhan tidak menyebut kita lagi hamba sebab kita tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuannya, tetapi Tuhan menyebut kita sahabat karena Tuhan telah memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang telah Tuhan dengar dari langit gitu, dari surga gitu. Jadi ini yang teman-teman cantumkan bahwa ini ada cerita umat, ada cerita hamba, dan ada kategori bagi Tuhan itu adalah sahabat gitu. Nah, sahabat Tuhan ini yang dibukakan rahasia surga gitu. Nah, ini saya coba bawakan sharing pagi ini ke arah situ. Saya coba baca dulu dari kitab Yohanes pasal 15 9 sampai 17 ayatnya supaya bisa lebih kecerna gitu bareng-bareng gitu. Nah, ini saya baca dari judulnya kan di ayat 15, tapi kalau saya baca dari 9 sampai 17 teman-teman ayatnya. Seperti Tuhan telah mengasihi, demikian juga Tuhan telah mengasihi kita. Tinggallah di dalam kasih Tuhan gitu. Jikalau kita menuruti perintah Tuhan, kita akan tinggal di dalam kasih Tuhan, seperti Tuhan menuruti perintah Bapa Tuhan dan tinggal di dalam kasih-Nya gitu. Semuanya itu Tuhan katakan kepada kita supaya sukacita kita ada di dalam supaya sukacita Tuhan ada di dalam kita dan sukacita kita menjadi penuh gitu. Ini kalau cerita kita jadi mengasihi Tuhan ya timbul seperti itu gitu. Inilah perintah Tuhan, yaitu supaya kita saling mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kita gitu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita adalah sahabat Tuhan jikalau kita berbuat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ini turun teman-teman camkan gitu di ayat 14 ini penting sekali. Kita adalah sahabat Tuhan jikalau kita berbuat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita gitu. Jadi kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, ya berarti kita bukan sahabat Tuhan. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, ya kurang lebihnya kan karena kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, sehingga kita tidak melakukan firman Tuhan. Nah, masalahnya kan ada orang yang tidak melakukan firman Tuhan karena tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan. Tapi juga ada yang sudah mengenal, mengerti firman Tuhan, tapi tidak melakukan. Rasanya yang tidak melakukan karena sudah mengenal dan mengerti akan firman, ini kan yang lebih konyol, teman-teman. Jadi mesti kita koreksi diri, kita renungi gitu. Apabila kita memang mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, ya konsekuensinya kita harus berani melakukan firman Tuhan apabila kita mau disebut sebagai sahabat Tuhan gitu. Tuhan tidak menyebut kita lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi Tuhan menyebut kita sahabat karena Tuhan telah memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang telah kudengar dari surga gitu, dari Bapaknya gitu. Bukan kamu yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita gitu. Nah, ini coba dicamkan lagi ayat 16-nya teman-teman gitu. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Dan Tuhan telah menetapkan kita supaya kita pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kita minta kepada Tuhan dalam nama Tuhan gitu diberikannya kepadaku. Apa yang kita minta dalam doa kita gitu dalam nama Tuhan diberikannya kepada kita. Inilah perintah Tuhan kepada kita, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, ini Tuhan perintahkan bahwa inilah perintah Tuhan kepada kita, kasihilah seorang akan yang lain. Ini saya sudah bacakan di kitab Yohanes pasal 15 9
17. Dan ini berkaitan dengan apa yang terjadi dalam hidup saya itu ada di kitab Daniel, teman-teman. Coba teman-teman lihat di kitab Daniel 3, ayatnya agak panjang 13 sampai 30. Saya baca secara cepat aja teman-teman agar bisa langsung masuk ke sharing yang urusan pribadi saya gitu. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh gitu. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Aryok gitu, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Aryok, pembesar raja itu, mengapa kita yang begitu keras itu dikeluarkan oleh raja? Lalu Aryok memberitahukan hal itu kepada Daniel gitu. Nah, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Jadi si raja punya mimpi tapi tidak ada yang bisa ngartikan, teman-teman. Nah, kemudian pulang ke Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Asaria, teman-temannya gitu. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, rahasia dalam mimpi si raja ini gitu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana lain di Babel gitu. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, ini jadi Tuhan bukan rahasia kepada Daniel itu suatu malam. Nah, terus Daniel memuji Allahnya gitu, memuji Tuhan, teman-teman. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Jadi dari Daniel katakan bahwa ya urusan pengertian hikmat dan kekuatan ya semua dari Tuhan gitu. Jadi kalau kita mau dekat dengan Tuhan, ya kita minta pengertian dari Tuhan, hikmat Tuhan, ya pasti kita dapatkan kekuatan Tuhan juga gitu. Itu kan satu paket, teman-teman. Dia mengubah saat dan waktu. Tuhan mengubah saat dan waktu, teman-teman. Tuhan mengubah saat dan waktu. Tuhan memecat raja dan mengangkat raja. Tuhan memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Tuhanlah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Tuhan tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada pada Tuhan itu. Ya Allah nenek moyangku, ya Allah nenek moyang kita, kita puji dan kita muliakan Tuhan. Sebab Tuhan mengaruniakan kepada kita hikmat dan kekuatan dan telah memberitahukan kepada kita sekarang apa yang kita mohon kepada Tuhan. Tuhan telah memberitahukan kepada kita hal yang dipersoalkan raja gitu. Jadi seolah Tuhan yang membocorkan rahasia pada Daniel gitu. Karena apa? Karena Daniel memang dekat sekali dengan Tuhan gitu. Kategori Daniel itu ya sudah sahabat Tuhan gitu, bukan sebagai hamba atau umat saja gitu. Jadi dia udah sebagai sahabat Tuhan, makanya dibukakan rahasia itu gitu. Sebab itu pergilah Daniel kepada Aryok yang telah tugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel gitu. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya, demikian, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan, bawalah aku menghadap raja, maka aku akan beritahu kepada raja makna itu. Jadi si Daniel ajak si Aryok untuk menghadap raja supaya jangan semua orang pandai yang ada di Babel itu, bijaksana dan pandai itu dibunuh gitu oleh raja karena tidak bisa mengartikan mimpi raja gitu. Aryok segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian, dia berarti Aryoknya telah mendapatkan seorang dari antara orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja gitu. Bertanya raja kepada Daniel yang namanya Belshazzar. Jadi namanya Daniel ini oleh raja dirubah menjadi Beltasar gitu. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga gitu. Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum gitu. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Dia telah memberikan kepada tuanku raja Nebukadnezar. Nah ini rajanya namanya Nebukadnezar, teman-teman. Apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini gitu. Nah, si Daniel cerita gitu dari Tuhan
memberitahu rahasia Tuhan gitu melalui untuk Raja Nebukadnezar melalui Daniel. Bunyinya seperti itu. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan dia menyingkapkan rahasia Tuhan, menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukannya kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu. Jadi Tuhan bukakan rahasia itu ke Daniel karena sahabatnya Tuhan gitu. Bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang hidup, tetapi supaya maknanya diberikan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku gitu. Jadi bagaimana caranya melalui Daniel ini, Tuhan pakai Daniel untuk membuka rahasia kepada Nebukadnezar ini, raja ini gitu. Nah, jadi saya katakan di sini bahwa ya kalau sekarang mungkin banyak orang nyebut bernubuat kali ya. Jadi bagaimana bernubuat itu kan seperti ramalan gitu, meramal, tapi informasinya dari rahasia Tuhan gitu. Nah, ini orang yang bisa bernubuat ini adalah orang pilihan Tuhan, orang yang memang dekat sama Tuhan gitu. Dalam keseharian dekat sama Tuhan sehingga bisa bernubuat, dipakai Tuhan, memiliki kepekaan akan apa yang Tuhan berikan di dalam hati orang tersebut gitu. Orang yang memang takut akan Tuhan, orang yang percaya Tuhan, orang yang memang mengikuti perintah Tuhan gitu, orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengerti Tuhan. Jadi orang tersebut biasanya bisa dipakai Tuhan sebagai alat untuk bernubuat gitu ya, untuk meramalkan apa yang Tuhan inginkan melalui kita, ada di kita gitu. Nah, ini dua kitab ini saya sudah bacakan teman-teman. Nah, ini saya coba masuk ke dalam apa yang saya alami secara nyatanya gitu. Jadi saya alami kejadian ini, saya impresikan dari Daniel tadi, dari kitab Daniel 3, kitab Daniel pasal 3 ayat 13-30 ini. Nah, saya konversikan ke dalam apa yang terjadi dalam hidup saya gitu. Ibu Marta, seorang mentor rohani dari Jakarta. Jadi Ibu Marta ini adalah mentor rohani saya dari Jakarta gitu. Berkunjung ke kota saya pada tahun 2011. Berarti kan 9 tahun yang lalu teman-teman. Jadi dia berkunjung 9 tahun yang lalu dan sontak menubuatkan sesuatu yang dianggap mustahil saat situasi dan kondisi waktu itu gitu. Jadi waktu itu dia bernubuat sampai saya bingung, apa benar ada Tuhan seperti ini gitu. Tapi ya dia cuma nyampaikan aja bahwa ya Tuhan bilang seperti ini gitu. Dia nyampaikan ke saya. Untuk saya itu berarti Bu Marta bernubuat untuk saya gitu ya. Sehingga saya punya rema di dalam hati kecil saya, Tuhan mau seperti ini loh. Nah, ini ceritanya gitu. Nah, ini terkait dengan sebidang tanah keluarga yang dipinjamkan sebagai jaminan tambahan atas prioritas pengelolaan dana kebutuhan bagi konsumen saya, di mana saya dijadikan sebagai penjamin gitu, dari pemilik sumber dana yang berasal dari perusahaan utama di luar negeri gitu teman-teman, di negara asing, di luar negeri gitu. Jadi saya dipercaya ya untuk mengelola dana tersebut ya untuk support konsumen saya gitu. Ini asal muasalnya begitu. Nah, karena kekurangan nilai jaminan, akhirnya saya pinjam dari keluarga gitu. Jadi jaminan sebidang tanah dari keluarga gitu. Nah, terjadi kesalahan pengelolaan pendanaan terhadap konsumen gitu. Jadi waktu saya kelola itu timbul, manajemen saya itu timbul kesalahan gitu. Nah, di mana hal tersebut terkait dengan nubuat sebelumnya, yakni nubuat saya melepaskan operasional kepada tim manajemen, sehingga fungsi manajemen secara umum dan khususnya fungsi kontrol tidak berjalan dengan baik dan lancar gitu. Jadi ini kaitannya saya lepaskan operasional karena nubuat sebelum Ibu Marta tahun 2011. Waktu saya dapat nubuat sebelum 2011 itu, saya dapatkan nubuat itu tahun 2003 teman-teman. Jadi waktu saya dapat nubuat tahun 2003 melepaskan operasional, berlanjut itu jadi akhirnya malah jadi kacau semua secara duniawi, secara operasional perusahaan mengalami kendala teman-teman. Sampai 2011 itu ya itu Bu Marta datang. Jadi saya pikir ini sebenarnya kan kejadian kesalahan pengelolaan perusahaan ini, mismanagement ini sebenarnya kalau saya accuse bisa aja saya bilang
Tuhan bagaimana sih kok? Ya dulu Tuhan yang bilang katanya 2003 saya suruh lepasin operasional. Kok tahun 2011 timbul masalah gitu, timbul masalah besar. Nah, waktu itu, waktu 2011 atau sebelum 2011, saya bisa mengeluh ke Tuhan seperti itu, teman-teman. Jadi merasa seperti terjebak gitu, terjebak oleh nubuatan yang saya terima gitu. Tapi kalau sekarang saya ambil hikmatnya, saya malah berterima kasih dengan mengalami seperti itu. Jadi saya merasakan gitu, apa sih yang dimaksud dengan firman gitu. Kalau saya tidak melakukan nubuat itu, tidak melakukan rema saya yang saya firman yang saya terima pada tahun 2003 gitu, mungkin saya tidak mengalami hal seperti ini. Pengenalan pengertian akan firman Tuhan saya ya sangat terbatas sekali gitu, ya tidak jauh dengan pola-pola orang dunia gitu. Nah tapi karena saya berani melakukan, akhirnya timbul masalah secara duniawi, timbul masalah, timbul banyak sekali permasalahan, di mana lewat permasalahan ini melahirkan yaitu pengalaman-pengalaman rohani yang bisa membawa saya naik tingkat gitu. Jadi saya akhirnya mengalami lebih dalam masalah pengenalan pengertian akan firman Tuhan. Saya juga lebih meningkat level iman saya, level iman percaya saya, ketergantungan saya, pengharapan saya kepada Tuhan juga meningkat gitu. Ya itu jadi gara-gara ini teman-teman, gara-gara nubuat tahun 2003 dampaknya ke 2011 akhirnya timbul seperti itu gitu. Ya karena kembali lagi manajemen itu tidak berjalan dengan baik karena kurang kontrol, akhirnya timbulin permasalahan. Dari permasalahan ini saya makin bergantung kepada Tuhan, makin mengandalkan Tuhan gitu. Sebagai pertanggungan jawab penjamin, maka salah satu jaminan tambahan milik keluarga tersebut terkena dampaknya teman-teman. Jadi kalau cerita jaminan saya pribadi mungkin buat saya nggak terlalu problem gitu, karena memang itu kan urusan pribadi saya. Tapi kalau ini kaitannya dengan keluarga kan timbul rasa kurang enak kan teman, bahwa ini kan bukan punya saya, ini kan masih punya keluarga gitu. Jadi ya timbul beban gitu. Bertepatan dengan kunjungan Ibu Marta pada tahun 2011 ke kota saya, ya bertepatan juga saat itu akan dijalankannya eksekusi, ya hak tanah tersebut akan di take over, diambil oleh kantor utama saya gitu. Nah, bisa tepat sekali gitu. Nah, pas waktu saat melewati tanah tersebut, waktu itu saya ajak Bu Marta dan keluarganya cari makan gitu, ke pinggir kota gitu, keluar kota. Nah, waktu itu nggak sengaja melewati tanah tersebut gitu. Nah, waktu saya katakan bahwa ini loh tanah yang tanah keluarga yang jadi permasalahan saya pribadi nggak enak gitu. Nah, Bu Marta mendadak katakan bahwa Tuhan katakan bahwa tanah tersebut milik saya kok, bukan milik orang yang kantor utama saya gitu. Jadi saya kadang-kadang bingung juga, ini gimana sih caranya, bagaimana toh kalaupun tanah tersebut dieksekusi milik dari kantor pusat, sebagai pemilik dana saya bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana dana mereka gitu. Ya saya juga rela-rela aja gitu. Bahkan tidak cuma cukup tanah tersebut gitu, tanah saya pribadi pun bisa terkena gitu dampaknya gitu. Nah, tapi kalau dengan Ibu Marta katakan seperti itu, saya jadi mikir, apa iya ya ini Tuhan mau kasih buat saya gitu. Dan memang kalau kita lihat perjalanan dari 2011 sampai 2020, memang tanah itu masih punya keluarga saya kok. Jadi masalahnya sudah diselesaikan pada tahun 2011 itu gitu. Dan di luar dugaan pada tahun 2011 juga saya mendapatkan dispensasi pemutihan gitu. Jadi dari perhitungan pengelolaan mismanagement yang salah tersebut terhadap konsumen saya, akhirnya kan saya dibebani. Nah, tahu-tahu saya dapat kabar dari luar negeri gitu bahwa beban pertanggungjawaban itu diputihkan gitu. Nah, kenapa diputihkan? Ternyata kantor pusat mengakui bahwa kesalahan kontrol itu bukan cuma ada di pihak saya gitu sebagai orang yang memberikan fasilitas kepada konsumen, tapi juga kantor pusat merasa bersalah karena lepas kontrol juga gitu. Jadi saya tidak mengerti cara kerja Tuhan ya untuk bisa mendapat pemutihan ini kalau bukan campur tangan Tuhan. Kalau menurut saya tidak mungkin loh. Ada perusahaan sebesar kantor utama saya yang levelnya sudah ya di Indonesia sudah nasional, di luar negeri sudah internasional gitu.
berapa lapis gitu tim manajemennya gitu, tapi bisa bisa alami kesalahan juga gitu, salah kontrol juga gitu, sampai akhirnya ya karena ya kalau secara formalitis kantor utama tidak berani mengatakan bahwa dia salah, tapi bukti-bukti dari perbuatan kantor pusat itu, kebijakan kantor pusat itu memberi pemutihan gitu, ini juga udah satu bukti bahwa ya benernya salahnya itu bukan di pihak saya saja gitu. Nah, kalau saya tidak merasa pribadi tidak merasa salah, karena kembali lagi karena tahun 2003 saya mendapatkan nubuatan seperti itu dan saya melakukan. Saya pikir seperti contoh Nabi Abraham gitu ya. Nabi Abraham juga sama kok. Jadi waktu Nabi Abraham itu pindah dari, dia udah enak-enak dengan orang tuanya gitu, dengan Terah gitu kan, orang tuanya Abraham gitu. Dengan Terah ini sudah enak di Ur Kasdim gitu. Tapi tahu-tahu Tuhan suruh gitu, Abraham ini mesti tinggalkan Ur Kasdim. Dan kalau ditanya sama bapaknya, sama keluarganya, sama istrinya, sama saudara-saudaranya, Abraham mau kemana? Abraham nggak bisa mengatakan mau kemana kok. Tuhan tidak tahu, tidak katakan bahwa nanti dari Ur Kasdim nanti ke kota A gitu. Nggak katakan. Berarti cuman yang kota yang dipilih sama Tuhan saja gitu. Udah Abraham meninggalkan Ur Kasdim itu. Nah, waktu Abraham ninggalin Israel ini nggak ada bedanya dengan waktu saya mendapat nubuat tahun 2003 teman-teman. Sama saja. Semua orang bisa komplain ke saya, orang gila katanya. Ya, siapa yang nyuruh begini, mana bukti yang nggak ada gitu. Nah, itu kan cuma masalah antara saya dengan Tuhan, antara Nabi Abraham gitu dengan Tuhannya gitu. Kan kurang lebih seperti itu gitu. Jadi ini kan kaitannya pribadi sekali teman-teman. Cuman Abraham berani melakukan itu, dan anehnya tahun 2003 juga saya berani melakukan itu gitu. Meskipun secara rasio saya pasti dipersalahkan. Saya pikir Abraham juga sama, secara rasio pasti Abraham habis-habisan dipersalahkan gitu. Disebutnya orang aneh, orang gila, orang gak waras gitu. Ya bukti gak ada gitu. Saya juga sama seperti itu gitu. Keluarga saya gak ada yang bisa terima kok. Anggapnya saya aneh, keluarga besar saya anggap saya aneh, keluarga kecil saya anggap aneh, pasangan hidup saya pun merasa saya aneh gitu tuh. Tapi ya saya lakukan itu. Nah, Abraham juga seperti itu. Nah, prosesnya Abraham pindah dari Ur Kasdim kan tidak cuma sekali saja teman-teman. Ya, Tuhan suruh Abraham tinggalkan Ur Kasdim ya ke kota A. Dari kota A dipindah lagi kota B gitu. Dari kota B pindah lagi kota C. Dari kota C pindah lagi kota D. Coba teman-teman bayangin gitu. Ya, apakah bukan itu satu ujian cobaan untuk iman Abraham gitu, untuk terus begitu? Saya juga sama teman-teman. Dari tahun 2003 sampai 2020 ini ngalamin ini banyak sekali. Jadi ibarat kalau pindah kota itu seperti Abraham yang melakukan itu, dari Ur Kasdim, ninggalin Ur Kasdim ke kota A, pindah ke B, pindah ke C, pindah ke D, dan seterusnya. Itu semua waktu perpindahan ini pasti ngalamin permasalahan teman-teman. Nah, saya juga sama gitu. Saya juga ngalamin permasalahan A, permasalahan B, permasalahan C, dan seterusnya gitu. Sampai tahun ini loh. Sampai tahun 2020 datang lagi masalah COVID-19 gitu. Yang ini kena dampak lagi. Ini pasti akan berujung ke krisis moneter lagi teman-teman itu. Jadi waktu awal tahun 1998 saya untuk mencari Tuhan itu saya kena itu dulu tuh gitu. Jadi tahun 2000 Tuhan bereskan masalah-masalah saya karena krisis moneter tahun 1998, krisis moneter Indonesia waktu itu bukan internasional gitu. Nah, tapi kalau tahun 2020 ini kena lagi nih krisis moneter yang sifatnya internasional gitu, karena pandemi COVID-19 ini gitu. Nah, saya tidak ngerti ujungnya teman-teman. Cuman saya tetap melakukan ini gitu. Saya tetap melakukan apa yang firman katakan gitu. Abraham juga sama gitu. Jadi waktu dia pindah kota ke A, ke B, ke C, ke D, saya pikir sama gitu. Abraham juga lakukan itu. Bahkan waktu titik terakhirnya, ya Abraham sampai punya anak terlambat gitu, hampir umur 100 tahun Abraham baru punya anak. Sudah punya anak Ishak, mau dikorbankan lagi gitu. Ya Abraham juga masih tahan. Jadi semua ini perjalanan ini adalah perjalanan imannya Abraham gitu. Nah, sampai satu saat Tuhan katakan bahwa ya memang Abraham itu ya sahabatnya Tuhan. Abraham ini adalah ya orang yang beriman itu, bapak orang beriman itu. Sampai dikatakan seperti itu. Nah, saya belajar dari cerita ini juga sama teman-teman. Cuman bedanya kalau Abraham diumpamakannya pindah-pindah kota, permasalahan itu bentuknya pindah-pindah kota.
Kalau untuk saya pribadi, permasalahan itu lebih diidentikan dengan permasalahan satu, permasalahan dua, permasalahan tiga, seperti itu teman-teman. Jadi setiap masalah dari yang urusannya dampak tahun 2000 ya, dampak Krismon 1998 itu dampaknya sampai tahun 2000 saya dapat pemutihan gitu ya. Itu kan solusinya Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan tidak mungkin gitu. Saya masuk lagi ke yang tahun 2003 ya, timbul dampak lagi sampai urusan 2011 kan, dapat pemutihan dari kantor utama saya di luar negeri gitu. Ya itu juga berarti kan buat saya kan satu bukti juga gitu bahwa ada Tuhan di dalam perjalanan iman saya gitu. Kalau enggak saya udah habis lah dari 98 2000 juga saya rasanya udah nggak bisa disebut pengusaha lagi. Tahun 2011 juga kalau tidak ada pemutihan dari kantor utama, saya mesti menanggung segitu banyak konsumen saya pasti nggak kuat teman-teman. Nah itu juga pasti saya sudah habis, tidak menjadi pengusaha lagi. Dan berlanjut lagi sampai ini hari teman-teman. Berlanjut lagi sampai tahun 2020 masih ngalami seperti ini. Saya tidak ngerti nanti ujungnya bagaimana gitu. Yang jelas lewat problem-problem permasalahan yang timbul dari tahun 2000, dari 98 2000 lah startnya ya. 2000 sampai 2020, berikan 20 tahun. Ini perjalanan buat rohani saya itu kenyang sekali dan capek sekali gitu. Saya pikir kalau nggak ada Tuhan udah berantakan semua teman-teman. Jadi urusan dengan keluarga besar bisa berantakan, urusan dengan keluarga kecil berantakan, urusan dengan pasangan saya pun bisa berantakan gitu. Kalau tidak ada Tuhan. Begitupun juga soal perusahaan teman-teman. Kalau sampai waktu itu Tuhan tidak ulurkan tangan gitu, tahun 2000 ya juga udah ya habis teman-teman. Tahun 2011 kalau Tuhan nggak ulurkan tangan juga akan habis. Tahun 2020 juga kalau Tuhan nggak ulurkan mungkin juga akan habis gitu. Dan saya tidak mengerti teman-teman, kalau sampai tahun 2020 ini selamat lagi gitu, apa yang akan terjadi beberapa tahun kemudian atau beberapa puluh tahun kemudian. Saya sampai sudah tidak peduli teman-teman. Jadi ini perusahaan mau bagaimana saya nggak peduli. Yang jelas saya setiap saat ya terus berusaha untuk masuk ke dalam apa yang Tuhan sarankan. Ada teman-teman cerita di kitab yang lain gitu, bahwa cerita di kitab Matius juga ada cerita, di kitab Lukas juga kalau nggak salah juga ada gitu, cerita soal Maria dengan Marta gitu. Cerita Maria dengan Marta itu ya seperti itu teman-teman. Jadi Tuhan katakan Maria itu kan lebih masuk ke dalam ini activity rohani gitu dibanding Marta yang lebih masuk ke activity duniawi gitu. Nah waktu itu Tuhan katakan bahwa apa yang Maria lakukan itu yang terbaik, bagian yang terbaik gitu. Nah kalau bagi orang-orang dunia disebutnya aneh teman-teman. Kenapa kok melakukan hal rohani yang dianggap kurang populer gitu dalam hal orang duniawi gitu, kok melakukan yang terbaik gitu. Ini teman-teman di cerita Maria dan Marta, teman-teman coba lihat di kitab Lukas teman-teman, kitab Lukas pasal 10 ayatnya 38 sampai 42. Coba saya bacakan teman-teman ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta dan menerima dia di rumahnya gitu. Jadi waktu Yesus lewat, mampir di rumahnya Marta, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria gitu. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-perkataannya gitu. Jadi Maria itu lebih banyak mendengar firman-firman Tuhan gitu, perintah-perintah Tuhan itu dibanding si Marta gitu. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan membiarkan Marta melayani seorang diri gitu. Jadi karena Marianya cuma tenang-tenang aja gitu, hanya mendengar firman Tuhan aja gitu. Nah suruhlah dia membantu Marta gitu, maksudnya suruhlah bantu dia gitu. Tetapi Yesus menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik,
yang tidak akan diambil daripadanya. Nah ini kan jadi kalau menurut versi rohani gitu, bahwa mengerjakan, mendengarkan, mengenal, belajar, mengenal, mengerti akan firman Tuhan, dan berani satu saat setelah mengenal, mengerti, melakukan firman itu adalah lebih benar, teman-teman, lebih benar gitu. Karena di sini dikatakan bahwa ya Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara gitu. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi dikatakan bahwa mendengarkan firman Tuhan, untuk mengenal, mengerti akan firman Tuhan, untuk satu saat berani melakukan firman Tuhan adalah pilihan secara rohani, dikatakan terbaik gitu. Meskipun saya pikir secara duniawi bisa disebut konyol, teman-teman. Masa cuman begitu dianggapnya pilihan terbaik gitu. Kalau orang duniawi itu kan kalau belum belum capek, belum berkeringat, belum mengandalkan diri sendiri, belum maksimal gitu, belum minta tolong ke teman-temannya, belum minta tolong ke kerabatnya, belum minta tolong ke orang lain gitu, belum mencari solusi kanan kiri gitu. Kalau orang dunia mungkin belum mencari orang pintar, belum nyari pesugihan, ya dianggapnya ya belum bekerja maksimal gitu. Tapi kalau di dalam Tuhan ya kebalik, teman-teman. Jadi waktu kita punya kemauan belajar gitu untuk lebih mengenal, mengerti akan firman Tuhan, itu dianggap adalah pilihan terbaik ya. Pasti terbaik dari sisi rohani gitu, orang-orang rohani. Kalau dari duniawi dianggapnya mungkin bisa dikategorikan malas juga, teman-teman. Kok ini orang nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi memang beda pandangannya, teman-teman. Jadi kita tinggal hidup mau bagaimana, teman-teman. Apakah kita mau hidup dasarnya itu dari dasar dunia gitu, pola-pola dunia, atau kita mau hidup lebih milih ke pola-pola rohani gitu. Nah kalau buat saya pribadi, diasahnya kehidupan saya selama dari 20 tahun, teman-teman, dari tahun 2000 sampai ke tahun 2020, saya bisa simpulkan bahwa yang terbaik itu lebih mengandalkan cara-cara rohani gitu, pola-pola kerja Tuhan gitu. Karena di pola-pola kerja Tuhan itu ya buat pemikiran saya bisa dapatkan dua, teman-teman. Jadi bagaimana saya bisa mendapatkan keselamatan akhirat, teman-teman gitu, mendapatkan keselamatan akhirat pada waktunya, pada saatnya saya, teman-teman. Dan juga untuk di kehidupan di dunianya ya Tuhan janji akan tambahkan kepada kita semua, karena Tuhan tahu keperluan kita di dunia ini. Tapi juga dengan syarat, teman-teman, apabila kita mengalami kaya gitu, menjadi kaya juga. Kaya dalam arti kata yang disertai gitu dengan kehormatan, kesehatan, sukacita gitu, damai sejahtera, umur panjang gitu. Itu janji-janji Tuhan seperti itu gitu. Jadi bagaimana kita bisa sukses duniawi tapi dengan syarat, dengan kondisi seperti itu, teman-teman. Ya, jadi kembali lagi, kalau orang dunia untuk mendapatkan satu kesuksesan duniawi itu jangan-jangan dia tidak mendapatkan apa-apa, ya dia dapatnya pusing gitu, dapat pusing, dapat stres, dapat depresi gitu. Tapi kalau yang di dalam Tuhan ditambahkan oleh Tuhan, ya kesuksesan dunia itu adalah tambahan dari keselamatan akhirat, teman-teman. Itu cuman hanya tambahannya aja. Nah, ketambahan kesuksesan duniawi pun dengan kondisi yang berbeda, teman-teman. Kesuksesan duniawi yang tadi dikatakan dengan kekayaan yang bisa mengandung kehormatan, mengandung kesehatan, mengandung sukacita, mengandung damai sejahtera, mengandung umur panjang dan lain-lain, teman-teman. Jadi saya pikir lebih baik yaitu Tuhan katakan di firman tadi di Lukas ini gitu, di Lukas 10, di kitab Lukas 10 ayat 38 sampai 42 dinyatakan bahwa yang memang yang cara rohani itu adalah yang pilihan terbaik, teman-teman. Ini kalau memang teman-teman juga dibukakan pengenalan, pengertian akan maksud dari yang terbaik itu apa gitu. Tapi kalau dari sharing saya pagi ini ya cuma katakan seperti itu gitu. Jadi cobalah kita berbuat yang ini. Nah, untuk yang untuk sharing yang intinya hari ini saya cuma cerita dari nubuatan, dari sisi nubuatan, bahwa Ibu Marta itu ya salah satu orang yang dipakai Tuhan gitu, menjadi alatnya Tuhan, yang dipilih Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Dan orang
Ibu Marta ini memang ya sahabat Tuhan gitu, karena memang Bu Marta mau mau setiap dari sisa hidupnya itu ya selalu mencari pengenalan akan Tuhan, mencari pengertian akan Tuhan gitu, dan berani melakukan firman Tuhan terus-terusan. Hidupnya memang totally untuk Tuhan gitu, sehingga tidak aneh kalau sampai Tuhan pakai Bu Marta untuk bisa bernubuat untuk kita semua gitu. Oke, mungkin sharing pagi ini urusan nubuatan bisa ditangkap teman-teman, dan syukur-syukur tambahannya tadi yang cerita Maria dan Marta gitu. Jadi pilihan rohani itu menurut Tuhan adalah pilihan yang terbaik gitu di antara pilihan duniawi yang lainnya. Oke, see you, bye bye. One minute to better life. Nubuat adalah salah satu alat Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita melalui orang yang dianggap sahabat Tuhan. Oke?